Apakah langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu pencegahan korupsi ini, Pak? Masyarakat harus berani untuk melaporkan kegiatan yang terjadi di lapangan. Contoh, pungli, Oh, pungutan liar itu parkir ya. liar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 83. Perkenalkan, saya Sela Fajri selaku host. Saya Sri Mulyantini sebagai humas. Saya Rita Rosanti kreatif 1. Saya Fitri Rahayu sebagai kameramen. Saya Elsa Nurusari kreatif 2. Saya Yesi Apriani sebagai admin sosial media. Saya Ade Irma sebagai logistik 1. Saya Ina Julia sebagai logistik 2. Dan saya Jenny Lutfiani sebagai editor. Selamat menyaksikan kami. Kelompok 83. Halo, selamat datang di podcast Generasi Anti Korupsi. Saya Sela Fajrin akan menemani Anda selama 13 menit ke depan untuk membahas sebuah isu penting bagaimana pengalaman Pancasila, bela negara, dan penguatan anti korupsi bisa menjadi solusi bagi Indonesia yang masih minim pendidikan anti korupsi. Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar di negara kita. Bagaimana kita sebagai bangsa dapat memupuk keadaan sejak dini melalui pendidikan dan bela negara. Hari ini kita ditemani oleh 3 narasumber hebat. Ada Pak Wahyu, seorang polisi yang aktif dalam pencegahan korupsi. Disertai ada Bu Gina, seorang guru SD yang mendidik generasi muda. Ada Kak Gita juga di sini, seorang mahasiswa yang aktif dalam pergerakan anti korupsi di kampusnya. Selamat datang, Kak. Oke, ada Pak Wahyu ya, Pak ya. Bagaimana polisi sebagai aparat penegak hukum dalam pengawalan Pancasila bela negara khususnya dalam pencegahan anti korupsi? Sebagai penegak hukum, kami memiliki tanggung jawab besar dalam mengamalkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami melakukan pencegahan dan penyuluhan ke berbagai lembaga pendidikan untuk menyebarkan kesadaran sejak dini tentang berbahayanya korupsi. Itu dari sejak dini, mungkin SD juga atau SMP mulai ya bisa untuk mahasiswa juga masuk kali ya. Maaf ya Pak ya, untuk keduanya saya mau bertanya, apakah langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu pencegahan korupsi ini Pak? Masyarakat harus berani untuk melaporkan kegiatan yang terjadi di lapangan. Contoh, pungli, Oh, pungutan liar itu parkir ya. liar. Ya. Oke. Seperti itu ya, mungkin kalian juga bisa menemukannya di tempat-tempatnya. Oke, di sini ada Bu Gina juga ya Bu Gina, mungkin bisa saling bersangkut pautan dengan yang barusan ada. Bu Gina sebagai guru SD ya, Ibu di sini sebagai guru SD. Iya, betul. Bagaimana cara Ibu mengajarkan nilai anti korupsi yang sesuai untuk anak-anak ya Bu ya? Kalau boleh tahu. Tentunya dengan berbagai metode yang variatif ya. Tapi mungkin salah satu contohnya itu dengan metode diskusi dengan anak. Kita sharing, berbagi cerita dengan anak. Kemudian di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang bisa diceritakan oleh anak. Misalkan ada tokoh-tokoh tentang
sifat yang bisa diceritakan tentang kejujurannya, kemudian amanatnya yang bisa dipetik mengenai kejujuran dan yang berkaitan dengan anti korupsi, begitu mungkin. Untuk kendala yang dihadapi Ibu seperti apa ya? Untuk kendala mungkin saat ini berkaitan dengan kurikulum saat ini ya, belum ada materi khusus yang memuat tentang anti korupsi ya, jadi kita menyesuaikan saja dengan keadaan. Dengan kurikulum mungkin ya, mungkin belum untuk usia dini mungkin ya Bu ya. Untuk mahasiswa juga mungkin udah ada kali ya kayak. Di sini untuk Bu Gina, menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pendidikan anti korupsi sejak dini ya Bu ya? Untuk mendukungnya, ya. Mungkin pemerintah perlu mengadakan berbagai pelatihan untuk guru khususnya tentang anti korupsi ya. Kemudian kurikulum perlu ditambahkan mengenai materi-materi khususnya, Masuk ke ditambahkan di dalam pendidikan kewarganegaraan kali ya. Udah ada ya masih SD. P5. Oh, P5. Oh, iya. Oke. Di sini kok ada diam aja nih, ada Kak Gita. Selamat datang Kak Gita. Yang paling muda ya Kak Gita. Kak Gita masih kuliah Iya, atau udah masih lulus? kuliah. Oh, masih kuliah. Ini masih bertentangan dengan anti korupsi bela negara juga ya. Di mahasiswa juga mungkin ada kali ya Kak ya. Oke, untuk Kak Gita saya ada pertanyaan. Gimana sebagai mahasiswa ya Kak? Bagaimana Anda melihat peran generasi muda dalam pengamal Pancasila dan pemberantas korupsi ya Kak ya? Di kalangan mahasiswa Kakak. Kami di kampus aktif mengadakan seminar dan kampanye sosial media bertema anti korupsi. Generasi muda juga harus menjadi contoh dalam mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa melalui integrasi. Oh itu ya. Berarti untuk kalangan mahasiswa Pancasila yang sila pertama, dan untuk Bapak sila kelima masyarakat ya Kak ya. Oke, untuk Kak Gita boleh ditanya lagi ya. Boleh, Jangan Kak. untuk Kak, nanti kita ya ini sekadar pertanyaan saja. Oke, untuk Kak Gita apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mahasiswa ya Kak ya? Kolaborasi adalah kuncinya, Kak. Mahasiswa perlu bekerja sama dengan komunitas seperti LSM dan pemerintah untuk menyebarkan pesan anti korupsi lebih luas. Oh begitu ya. Mungkin dari Pungli juga itu bisa masuk ya Iya. Kak ya. Jadi ke LSM bisa kalau ya. Oke. Gimana ya? Ada yang kesan-kesan kita ya untuk para tiga narasumber ini pada hebat-hebat semua ya Kak ya. Tepuk tangan untuk para tiga narasumber kami di sini. Ya. Oke ya para pemirsa, jadi yang kita dapat dipetik, pengamal Pancasila bela negara dan penguatan pendidikan anti korupsi adalah fondasi utama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Polisi seperti Pak Wahyu, guru seperti Ibu Gina, dan mahasiswa seperti Kak Gita ya, semuanya punya peran penting dalam perubahan ini. Mari mulai dari hal kecil, tanamkan nilai kejujuran sejak dini lawan pungutan liar, dan jadilah agen perubahan bersama. Kita bisa menciptakan Indonesia yang bebas korupsi. Terima kasih kepada Bapak Wahyu, kepada Ibu Gina, serta Kak Gita atas diskusinya pada hari ini, dan terima kasih kepada Anda semua yang mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa.